والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشجان. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوان. أين المحبون الذين عليهم بدر النفوس مع النفائس هانا. أما بعد، المكرم والمحترم مربي أرواحنا وجسدنا الأستاذ عبد الهادي متعنا الله بطول حياته آمين بعلومه آمين وعنا به البلاء والوباء آمين. Yang kita muliakan dan kita hormati bersama guru kita Ustaz Abdul Hadi, semoga Allah berikan beliau kesehatan. Dan juga kepada teman-teman yang saya hormati. Bingung. Jadi pada kesempatan maulid kali ini, jadi saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Ahzab itu, Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebagai memberitahukan khabar bahwasanya fungsi nabi itu pertama syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi fungsi nabi itu tiga. Pertama, dia menjadi syahid. Yang pertama, yang kedua menjadi mubasyir. Yang ketiga menjadi nadhira. Syahid, pertama itu syahid. Dalam tafsir Al-Baghawi itu syahid itu untuk sebagai saksi bahwa atas disampaikannya sebuah wahyu, yaitu berupa Al-Quran. Karena memang Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli wa sallim barik alaihi dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mempercayakan memberikan sebuah kitab yang bernama dengan Al-Quran untuk Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya. Bahkan dalam ayat itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagian ulama memahami wa ma arsalnaka illa rahmatan itu fungsi Nabi itu sebagai rahmat. Itu pertama. Yang kedua, ada ulama tafsir memahami wa ma arsalnaka illa rahmatan itu yaitu Al-Quran sendiri itu rahmat. Akan tetapi saya lebih condong pada tafsir yang ketiga mengatakan bahwasanya bukan hanya Al-Quran itu rahmat, tetapi juga Nabi itu juga rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu kata Al-Ghazali, riqatun fil qalbi taqtadi tafaddul wal ihsan. Riqatun fil qalbi itu kelembutan di dalam sebuah hati, yang mana taqtadi tafaddul, yang mana kelembutan dalam hati itu dapat menghantarkan keutamaan dan juga senantiasa berbuat ihsan, kebaikan. Berbicara tentang ihsan atau kebaikan, dalam ayat Al-Quran juga Allah katakan innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan dapat membuat pergi atau menghilangkan sebuah keburukan. Salah satu bentuk kebaikan yang kita kerjakan pada hari ini adalah senantiasa mengadakan Maulid Nabi SAW di bulan yang Allah muliakan juga. Karena memang memperingati Maulid Nabi itu sebenarnya itu ini madhabnya Abu Lahab. Sebagaimana dijelaskan di dalam Maulid itu, qad basyarat Thuwaibatun sayyidaha. Jadi suatu ketika Abu Lahab itu mendapatkan sebuah kabar gembira, basyarat, yang mana kabar gembira tersebut itu disampaikan oleh seorang budak yang bernama Thuwaibah, sayyidaha, kepada tuannya si Thuwaibah tersebut, yaitu siapa namanya, Abu Lahabin a'taqaha farhana, yaitu kepada Abu Lahab. Kemudian dengan sebab basyarat tersebut, dengan sebab kabar gembira tersebut, Abu Lahab itu a'taqaha, apa? Membuat budak tersebut itu bebas, membebaskan budak tersebut. Kenapa? Farhana, dalam keadaan dia itu berbahagia dan senang dengan disebabi Maulid Nabi SAW, dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad, yaitu anak dari saudaranya tersebut. Kemudian kata dalam kitab Maulid itu, lam yansa khaliquna farhatahu, dengan sebab farhannya Abu Lahab itu, Allah itu tidak pernah melupakan kebaikan dari makhluknya, sedikit pun tidak pernah. Bil Mustafa wa bidal haditsu atana, dengan sebab kelahiran Nabi Mustafa itu, maka menunjukkan hal tersebut itu suatu kebaikan yang Abu Lahab terima. Dengan sebab kebaikan tersebut, dengan sebab gembiranya Abu Lahab tersebut, Allah memberikan sebuah kebaikan berupa annal adzaba mufaffafun fi kulli isnain li farhatihi biman wafana.
dengan sebab kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad, Allah itu mengampuni meringankan beban adab yang Abu Lahab seharusnya terima pada setiap hari Senin dengan disebabkan farhan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan peringatan Maulid ini merupakan peringatan yang memang sudah ada sejak zaman sebelum kita lahir juga. Dan memang kita wajib untuk melestarikan kegiatan tersebut. Karena saya teringat satu kaidah, kita itu diwajibkan itu liddifa yang lil mawjud la li ijadi ma lam yujad. Jadi untuk melestarikan atau menjaga sesuatu yang sudah ada, bukan li ijadi ma lam yujad, bukan untuk membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dan juga ada sebuah kaidah juga dalam Ibnu Ashur, seorang ulama ahli usul fiqh, yang mana beliau itu memang bidangnya dalam maqasid syariah. Karena tujuan kita untuk mengadakan maulid itu satu-satunya ya agar kita dapat bentuk balasan cinta dari Nabi Muhammad untuk kita. Merupakan tujuan kita melaksanakan maulid yaitu untuk merupakan bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Itu tujuan kita. Akan tetapi wasilah bentuk mengapresiasikan dalam bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad itu berbeda-beda, dan memang seperti itu. Kata Ibnu Ashur mengatakan dalam salah satu kitabnya itu, al-maqasid itu as-sabat fil maqasid wal murunah fil wasail, kata beliau. Jadi dalam Islam itu fleksibel. Ketika dia fokus terhadap tujuan, dalam artian fokus terhadap memperingati kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu, tetapi wal murunah fil wasail. Muruna itu fleksibel, bisa dalam berbagai hal, dalam melaksanakan atau membuat kita bentuk cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita bebas mengapresiasikannya tersebut, mengaplikasikan kebahagiaan kita dengan Nabi Muhammad. Ada yang sebagian orang-orang keliling-keliling membawa obor, tidak lain tujuan mereka hanya untuk berbahagia, senang dengan kehadiran Nabi Muhammad. Itu wasilah yang kedua. Ada yang sebagian orang Indonesia itu di tempat membaca maulid, sedekah, itu bentuk dari wasilah, bentuk kecintaan kita dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang lain menyantuni anak yatim, tidak lain bentuk dari wasilah untuk sampai ke tujuan mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan pada ayat tadi, Nabi Muhammad itu sampai Allah sifati dengan sirajan muniro. Jadi sirajan sirat itu satu sifat yang Allah sifati kepada matahari, itu siraj. Kalau munir Allah sifati kepada bulan. Kalau syamsun itu cahaya matahari. Syamsun itu bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan perbedaan cahayanya bulan dengan cahaya matahari. Cahaya bulan itu dia pantulan dari cahaya matahari, tetapi kalau matahari dia memiliki cahaya tersendiri. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya memiliki cahaya sendiri, tetapi Nabi Muhammad itu juga mendapatkan pantulan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab cahaya yang Nabi miliki dengan sendiri dan pantulan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha. Jadi Nabi Muhammad itu seakan-akan seperti sebuah matahari yang sangat mulia di antara para bintang-bintang yang lain. Yudhirna anwaruha linnasi fid dulami. Jadi dengan sebab cahaya matahari yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, siraj tersebut dan juga munirah tersebut itu dapat menerangi manusia di dalam kesesatannya. Maka nggak salah ketika kita berbahagia atas kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Ini cukup sekian yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.